Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini admin akan lakukan pembahasan soal tryout pekan ke-6 khususnya untuk subtes TPS pengetahuan kuantitatif dengan materi limit turunan dan barisan geometri ya. Nah, jadi untuk tryout pekan ke-6 ini ya, teman-teman, materinya kita mulai dari limit, turunan dan barisan geometri. Nomor 14 kita awali dulu dengan materi limit aljabar ya. Yang pertama kali teman-teman harus tahu dalam mengerjakan soal limit adalah ketika kita punya limit, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, teman-teman masukkan nilai X sama dengan 9 ke dalam fungsinya ya. Nah, kita akan dapat di sini akar 9 min 4 akar 9 min 4 ya, dibagi dengan akar 9 ditambah 4 akar 9 min 4. Ini kita masukkan nilai X-nya sama dengan 9. Selanjutnya kita akan rapikan menjadi akar 9 min 4 akar 5. Kemudian ini dibagi dengan akar 9 ditambah 4 akar 5 ya. Ini hampir mirip. Kemudian teman-teman lihat nih, di sini ada 4 akar 5, di sini ada 4 akar 5. 4 akar 5 itu kan kalau kita pecah ya akan menjadi 2 dikali 2 dikali akar 5 ya kan. Nah, 2 ini, 2 yang sebelah kanan kita ubah menjadi akar 4. Sehingga di sini kita akan dapat 2 dikali akar 4 dikali akar 5. Ini akan menjadi 2 akar 20 ya. Di sini akan menjadi akar 9 min 2 akar 20. Nah, yang bawah ini akan menjadi akar 9 ditambah 2 akar 20. Selanjutnya teman-teman ingat kembali rumus akar ya. Nah, kalau kita punya akar A ditambah B ditambah 2 akar AB, ini bisa kita pecah menjadi akar A ditambah dengan akar B ya. Teman-teman pasti ingat rumus ini. Kalau tandanya negatif bagaimana? Nah, di sini juga akan negatif ya. Selanjutnya sekarang teman-teman lihat nih, angka 20 di sini kalau dilihat dalam rumus ini kan adalah A dikali B. Nah, sekarang teman-teman cari suatu perkalian dua bilangan yang menghasilkan 20, tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya 9 ya. Ingat nih, di sini adalah A plus B. Kita cari ya faktornya ya. 20 ini akan kita dapat 1 dan 20, kemudian 2 dikali 10, kemudian 4 dikali 5. Nah, teman-teman lihat 4 ditambah 5 itu 9. Kalau dijumlahkan itu 20. Maka di sini kita akan dapat penyebutnya ini adalah akar 5 ditambah akar 4 ya. Karena di sini 4 sama 5 ya. Nah, pembilangnya gimana? Karena tandanya negatif, ini menjadi akar 5 dikurangi akar 4. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita rapihin menjadi akar 5 min 2 dibagi dengan akar 5 plus 2. Nah, kalau sudah sampai sini, kita akan kalikan sekawan. Nah, di sini akan menjadi akar 5 min akar 2 dibagi dengan akar 5 min akar 5 min 2 ya. Maaf ya. Nah, ini 2. Kemudian di sini 2 juga ya, nggak pakai akar. Nah, sekarang kita akan dapat di sini akar 5 min 2 dikuadratkan, kemudian penyebutnya nih, akar 5 dikuadratkan min 2 kuadrat, berarti 5 min 2 kuadrat atau 5 min 4. Atau sama dengan 1, berarti bisa kita coret ini ya, karena nilainya 1. Maka kita akan dapat di sini ya, kita tulis di sini aja, kita akan dapat akar 5 kuadrat itu 5. Kemudian dikurangi 2 dikali 2 dikali akar 5 ya. Kemudian ditambah dengan 2 kuadrat atau minus 2 kuadrat itu 4. Maka kita akan dapat 9 min 4 akar 5. Oke, bentuknya apakah sudah cocok dengan yang ada di soal? Ternyata udah cocok ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Di sini akar B plus C. Ini adalah A ya, ini adalah B, ini adalah C. A-nya sama dengan min 4, kemudian B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 9. Kalau kita jumlahin hasilnya 10. Maka jawabannya yang D. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ini adalah limit tak hingga pangkat 4. Wah, akar pangkat 4 gimana menyelesaikannya? Kalau limit
yang bentuknya akar pangkat 2, teman-teman pasti tahu rumusnya ya. B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, buat yang limit akar pangkat 4, teman-teman tinggal modifikasi aja rumusnya ya. Nah, ini tadi kan B min Q per 2 akar A, atau B min Q per 2 kali A pangkatnya setengah. Nah, kalau akar pangkat 4 ya, atau seperti ini ya teman-teman ya, itu rumusnya akan berubah menjadi B min Q dibagi, nah ini akan menjadi 4, kemudian ini kalikan dengan A, kemudian ini menjadi 3/4 ya. Nah, jadi untuk setiap akar berapapun di sini kita akan punya rumus B min Q dibagi dengan N dikali A pangkatnya N-1 per N. Nah, ini adalah rumus limit tak hingga bentuk pengurangan untuk akar pangkat N ya. Jadi di sini kalau nanti akarnya pangkat 9, teman-teman bisa ubah menjadi rumus ini. Sekarang tinggal kita proses nih ya. Nah, di sini akar pangkat 4 dari X pangkat 4 min 8 X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 dikurangi dengan, nah ini kita kelompokin X min 1-nya menjadi X plus 1 ya. Habis kita kelompokin, kita kasih akar pangkat 4, tapi di sini kita kasih pangkat 4 juga. Nah, di sini akan menjadi, ini kita tulis ulang aja, akar pangkat 4 dari X pangkat 4 min 8 X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Lalu ini kita pangkatkan 4. Berapa tuh hasilnya? Nah, teman-teman harus cepat dalam mengerjakan ini. Kita menggunakan koefisien untuk pangkat 4 itu kita bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Di sini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, teman-teman menggunakan yang ini ya. Ini akan menjadi X pangkat 4 ditambah, nah ini koefisiennya 4 kawan-kawan ya. 4X pangkat 3 dikali 1 ditambah ini 6, 6X kuadrat, lalu ditambah ini 4 koefisiennya 4X, lalu yang terakhir ditambah 1. Selanjutnya teman-teman pergunakan rumus limit tak hingga untuk akar pangkat 4 ya. Teman-teman ingat lagi kalau akar pangkat 2 tadi B dikurangi Q per 2 akar A. Tapi kalau akar pangkat 4 adalah B min Q per 4 A pangkat 3/4 ya. Nah, ini kita masukkan, B-nya adalah negatif 8, kemudian Q-nya adalah 4 ya, dibagi dengan 4 dikali A. Di sini A-nya 1 ya nilainya ya. Nah, ini dikali 1 pangkat 3/4. 1 pangkat berapapun itu 1. Jadi kita coret, kita akan dapat min 12/4 atau sama dengan negatif 3. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nah, di sini teman-teman bisa temukan jawabannya dengan sedikit ngetrik ya, dengan cara rumus cepat ini teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya. Nah, di soal nomor 16 ini kawan-kawan hanya mencari apakah pernyataan tersebut cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari G aksen 0 atau turunan fungsi G, kita masukkan nilai X sama dengan 0 apabila kita tahu bahwa Gx sama dengan ini. Wah, gimana tuh tipsnya? Ya oke, kita cari dulu turunan dari ini kawan-kawan ya. Gx sama dengan Fx. Maka turunannya atau G aksen X ini tidak lain adalah berapa nih? Ya turunan dari yang luar dulu ya. F aksen X ya. Nah, habis itu teman-teman, nah kalau teman-teman pernah lihat video admin sebelumnya, setiap kita menemui tanda kurung di sini, ini kita turunkan terus sampai ke dalam ya. Jadi di sini ini kita kalikan dengan F aksen Fx ya. Habis itu yang ada di dalam sini ini kita turunkan, ini menjadi F aksen Fx ya. Kemudian yang ini yang terakhir yang paling dalam ini kita turunkan lagi menjadi F aksen X. Oke, kita masukkan nilai G aksen 0. Kita ganti aja, di sini X-nya sama dengan 0. Ini berarti sama dengan F aksen F0. Kemudian ini dikali dengan F aksen F0, ya kan? Kemudian ini dikalikan dengan F aksen F0. Kemudian teman-teman yang terakhir kita kalikan dengan F aksen 0. Nah, teman-teman di sini ternyata disediakan dua buah data. Yang pertama yaitu F0 dan juga F aksen 0. Teman-teman lihat nih, di sebelah sini
untuk menghitung jawaban dari G aksen 0, ternyata teman-teman memerlukan F aksen 0. Berarti pernyataan nomor 2 ini dibutuhkan ya. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, sekarang pernyataan nomor 1, apakah F0 ini dibutuhkan? Nah, ternyata teman-teman lihat di sini ada F0, di sini ada F0, di sini ada F0. Ternyata dibutuhkan juga. Artinya apa? Artinya pernyataan 1 sama 2 ini sama-sama dibutuhkan. Kalau salah satu hilang, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Maka jawabannya yang apa? Jawabannya yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, seperti itu teman-teman teknik menjawabnya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini masih tentang turunan, tapi soalnya benar-benar menakutkan ya. P ini adalah gradien garis singgung fx saat x sama dengan 1, atau tidak lain adalah f aksen 1 ya. Nah, di sini Q-nya sama dengan min 1/20. Tentukan hubungannya. Langkah pertama pasti teman-teman harus mencari turunan ini, turunan dari fx. Wah, gimana ini kak? Fungsinya susah banget. Apakah bisa diturunkan? Bisa. Coba teman-teman lihat sekarang ya. F aksen x. Ini kita lihat fungsinya adalah bentuknya perkalian. Kita akan menggunakan teknik UV ya. Ini U, ini V. Nah, untuk perkalian turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Sekarang U-nya sama dengan 1 min X, berarti turunannya sama dengan negatif 1 ya teman-teman ya. Nah, ini negatif 1 dikali V, kemudian ditambah U. U-nya ini adalah 1 min X. 1 min X dikali dengan V aksen. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kalau kita ingin mencari ini F aksen 1, F aksen 1 berarti teman-teman masukkan di sini nilainya sama dengan 1 X-nya ya. Jadi ini akan menjadi 1 min 1. 1 min 1 itu nilainya adalah 0. Maka dari itu yang ini bisa kita coret ya teman-teman ya. Nah, kita akan punya yang pendek banget nih sekarang, yaitu F aksen 1 sama dengan min V. Nah, teman-teman lihat V-nya adalah berapa nih? 1 min 1/2X, 1 min 1/3X, dan seterusnya. Ini kalau kita masukin nilai X-nya sama dengan 1 akan menjadi 1 min setengah atau setengah. Kemudian yang ini 1 min 1/3. Kalau kita masukin X-nya sama dengan 1 berarti menjadi 1 min 1/3 atau 2/3. Loh, ternyata membentuk pola ini teman-teman ya. 1/2, 2/3, ini di sebelah kanan pasti akan 3/4, 4/5, dan seterusnya sampai dengan suku terakhir yaitu 1 min 1/20/20X. Ini pasti kalau kita masukkan X sama dengan 1, hasilnya berapa? Gampang sekali, 2019/2020. Nah, ternyata ada yang bisa dicoret teman-teman ya. Mana tuh? Ini sama ini sama ini sama ini, dan seterusnya sampai ini dicoret-coret terus, ininya juga ikut kecoret. Sekarang kita akan dapat ini sama dengan negatif 1/2020. Nah, ini tidak lain sama dengan P. Nah, kita lihat Q-nya min 1/2020. Ternyata sama. Maka dari itu jawabannya adalah P sama dengan Q atau yang C. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata soal yang menakutkan seperti ini pun ternyata setelah dikerjakan ternyata mudah. Oke, kita akan bahas soal terakhir, yaitu nomor 18. Kita punya deret geometri barisan ya. Nah, di sini kita lihat suku pertama, kedua, dan ketiga. Jika deret tersebut konvergen pada interval A sampai B, tentukan nilai 3AB. Nah, di sini untuk mencari kekonvergenan, teman-teman harus ingat syarat suatu deret geometri itu konvergen atau menuju suatu titik tertentu atau suatu hasil tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah rasionya berada di antara negatif 1 sampai 1. Nah, pada barisan ini kita cari dulu rasionya ya. Rasionya sama dengan U2 dibagi dengan U1 atau 2x kuadrat per x min 5 ini dibagi dengan x ya. Nah, di sini kalau kita bagi dengan x, ini pasti hilang ya. Nah, kuadratnya hilang. Kita akan dapat 2x per x min 5. Oke, 2x per x min 5 ini kita masukkan pertidaksamaan ya. Ini menjadi seperti ini. Nah, ini kurang dari 1. Oke, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini teman-teman harus lakukan satu persatu. Yang ini dulu teman-teman. Kita akan selesaikan menjadi 2x per x min 5
ini lebih dari negatif 1 ya kan? Nah, ini teman-teman bawa ke kiri. Ini akan menjadi 2x per x min 5. Nah, ini kita samakan penyebutnya ditambah x min 5 lebih dari 0. Kita akan dapat 3x min 5 per x min 5 ini lebih dari 0. Solusinya, himpunan penyelesaiannya ini akan sama dengan, ini kan kalau kita cari faktornya adalah x sama dengan 5/3 ya. 3x min 5 nya sama dengan 0, kita akan dapat ini. Kemudian ini kalau kita cari, kita akan dapat x sama dengan 5. Berarti kita tulis di sini ini 5/3, ini 5. Tandanya gimana? Karena ini koefisiennya sama-sama positif, di sini koefisiennya 3, di sini positif 1, maka tandanya otomatis plus min plus. Kita cari yang lebih dari 0 atau yang positif. Nah, seperti ini. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Teman-teman harus lakukan yang ini juga nih ya. Nah, yang bagian kanan kan belum dikerjakan. Ini akan menjadi 2x per x min 5 kurang dari 1. Ini kalau kita bawa ke kiri akan menjadi berapa nih? Ini x min 5. Ini berarti 2x dikurangi x min 5, iya kan? Nah, ini kurang dari 0. Kalau kita tuliskan di sini akan menjadi x ditambah 5 per x min 5 kurang dari 0. Nah, akar-akarnya berapa nih? Min 5 dan 5. Seperti itu ya. Nah, ini kan kalau x plus 5 kita sama dengan kan 0, kita akan dapat x sama dengan min 5. Dan kalau x min 5 nya kita sama dengan kan 0, kita dapat x nya sama dengan 5. Kita akan buat garis bilangan ya. Di sini 5 sama, kemudian di sini negatif 5 ya. Sekarang teman-teman lihat nih, ini tandanya adalah kurang dari. Maka dari itu kita ambil di antaranya. Nah, yang sini kita arsir sekarang. Nah, kita cari irisannya yang biru dengan yang merah. Ternyata irisannya ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah irisannya. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah min 5 sampai dengan 5/3. Oke teman-teman. Nah, ini kan kalau kita lihat ternyata minus 5 ini sama dengan A dan 5/3 ini sama dengan B. Maka dari itu nilai dari 3AB ini tidak lain adalah min 5 dikali A nya berapa? Maaf, ini 3 dikali minus 5 ya. Kemudian dikali dengan minus 5, positif 5/3. Ini coret, kita akan dapat negatif 25. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan pengetahuan kuantitatif. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.